Banyak anggapan bahwa membaca pikiran adalah pekerjaan seorang psikolog, paranormal atau bahkan dukun. Namun, percaya atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari, Anda semua adalah seorang pembaca pikiran. Sebab, tanpa kemampuan untuk mengetahui pikiran serta perasaan orang lain, kita semua tak akan mampu menghadapi situasi sosial semudah apapun. Dengan membaca pikiran, kita dapat membuat perkiraan tentang tingkah laku seseorang lalu membuat kita dapat menentukan keputusan berikutnya. Jika kita melakukan pembacaan ini dengan buruk, dampaknya bisa serius. Konflik bisa saja terjadi akibat kesalahpahaman. Contoh yang nyata, kesulitan mengenali pikiran dan perasaan orang lain, mind blindness, dapat dilihat pada penyandang autisme, di mana ketidakmampuan tersebut menjadi suatu kondisi yang mengganggu kemampuan membaca pikiran ini, yang oleh William Ickes, profesor psikologi di University of Texas, disebut sebagai emphatic accuracy. Dari mana asalnya? Kemampuan terbatas kita untuk membaca pikiran menurut Rosebook, profesor Communication Sciences di University of Connecticut, memiliki sejarah yang amat panjang. Dikatakannya bahwa, melalui jutaan tahun evolusi, sistem komunikasi manusia berkembang menjadi lebih rumit saat kehidupan juga menjadi lebih kompleks. Membaca pikiran lantas menjadi alat untuk menciptakan dan menjaga keteraturan sosial. Seperti membantu mengetahui kapan harus menyetujui sebuah komitmen dengan pasangan atau melerai perselisihan dengan tetangga. Aneh di dunia. Blogspot.com. Kemampuan ini sendiri muncul sejak manusia dilahirkan. Bayi yang baru lahir lebih menyukai wajah seseorang dibandingkan stimulus lainnya. Dan bayi berusia beberapa minggu sudah mampu menirukan ekspresi wajah. Dalam 2 bulan, bayi sudah dapat memahami dan berespon terhadap keadaan emosional dari pengasuhnya. Nancy Eisenberg, profesor psikologi di Arizona State University dan ahli dalam perkembangan emosional, menuturkan bahwa bayi berusia 1 tahun mampu mengamati ekspresi orang dewasa dan menggunakannya untuk menentukan tingkah laku berikutnya. Lanjutnya, bayi usia 2 tahun mampu menyimpulkan keinginan orang lain dari tatapan matanya. Dan di usia 3 tahun, bayi dapat mengenali ekspresi wajah gembira, sedih atau marah. Saat menginjak usia 5 tahun, bayi sudah memiliki kemampuan dasar untuk membaca pikiran orang lain. Mereka telah memiliki teori pikiran. Bayi tersebut mampu memahami bahwa orang lain memiliki pemikiran, perasaan dan kepercayaan yang berbeda dengan yang mereka miliki. Anak-anak tadi mengembangkan kemampuan membaca pikiran dengan mengamati pembicaraan orang dewasa, di mana mereka membedakan kompleksitas aturan dan interaksi sosial. Selain itu, kegiatan bermain dengan teman sebaya juga dapat melatih anak untuk membaca pikiran anak lainnya. Namun, tak semua anak bisa mengembangkan kemampuan ini. Anak-anak yang mengalami penelantaran dan kekerasan cenderung mengalami hambatan dalam mengembangkan kemampuan membaca pikiran ini. Sebagai contoh, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan mungkin akan jauh lebih peka terhadap ekspresi marah, walaupun sesungguhnya emosi marah tidak muncul. Lanjut lagi, kemampuan membaca pikiran yang lebih maju biasa muncul pada masa remaja akhir. Hal ini terjadi karena kemampuan untuk menyimpan perspektif dari beberapa orang di saat yang sama, dan lalu mengintegrasikannya dengan pengetahuan kita dan orang yang bersangkutan. Itu seringkali membutuhkan kemampuan otak yang sudah jauh berkembang. Bagaimana membaca pikiran? Aneh di dunia. Blogspot.com. Membaca bahasa tubuh adalah komponen inti dari membaca pikiran. Lewat bahasa tubuh, kita bisa mengetahui emosi dasar seseorang. Peneliti menemukan bahwa ketika seseorang mengamati gerak tubuh orang lain, mereka dapat mengenali emosi sedih, marah, gembira, takut, bahkan ketika pengamatan hanya dilakukan dengan pencahayaan yang minim. Ekspresi wajah juga merupakan penanda bagi kita untuk dapat mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Namun sayangnya, banyak dari kita yang tidak mampu untuk mendeteksi ekspresi ini. Salah satu sumber yang kaya akan penanda ini adalah mata seseorang. Otot-otot di sekitar mata. Mata seseorang adalah sumber penanda yang paling kaya jika dibandingkan bagian lain yang ada di wajah. Contohnya, mata yang turun ketika sedih, terbuka lebar ketika takut, terlihat tidak fokus kala sedang berkhayal, menatap tajam penuh kecemburuan, atau menatap sekitarnya ketika tidak sabar. Aneh di dunia. Blogspot.
Kita dapat semakin tahu pikiran orang lain dari komponen-komponen dalam percakapan, kata-kata, gerak tubuh, dan nada suara. Namun di antara ketiganya, Ikes menemukan bahwa isi pembicaraan menjadi komponen terpenting dalam membaca pikiran dengan baik. Menjadi pembaca pikiran ulung lalu. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pembaca pikiran yang lebih baik? Tim dari Psikologi Todai telah merumuskan beberapa hal yang bisa membantu kita membaca pikiran. Kenalilah orang lain. Kemampuan membaca pikiran akan meningkat semakin kita mengenal lawan bicara kita, kata William Ikes. Jika kita berinteraksi dengan seseorang selama kurang lebih sebulan, kita akan lebih mudah untuk mengenali apa yang ia pikirkan dan rasakan. Hal tersebut dapat terjadi karena kita mampu mengartikan kata-kata dan tindakan orang lain dengan lebih tepat setelah mengamatinya dalam berbagai situasi. Kedua, kita mengetahui apa yang terjadi dalam hidup mereka dan mampu menggunakan pengetahuan itu untuk memahami mereka dalam konteks yang lebih luas. Minta umpan balik. Penelitian menunjukkan bahwa kita dapat meningkatkan kemampuan membaca dengan cara menanyakan kebenaran dari tebakan kita. Misalnya, saya mendengar, sepertinya engkau sedang marah. Benar tidak? Perhatikan bagian atas dari wajah. Emosi yang palsu biasanya diungkapkan pada bagian bawah wajah seseorang. Sedangkan, menurut Colin Prodan, profesor neurologi di University of Oklahoma Health Sciences Center, emosi utama bisa dilihat dari sebagian ke atas wajah, biasanya di sekitar mata. Lebih ekspresif. Ekspresivitas emosi cenderung timbal balik. Rosebook. Semakin kita ekspresif, semakin banyak pula kita akan mendapat informasi mengenai kondisi emosional dari orang lain di sekitar kita. Tab. Aneh di dunia. Blogspot.com. Siatai. Menurut Lavinia Plonka, pengarang Walking Your Talk, seseorang cenderung menyamakan diri dengan lawan bicaranya melalui postur tubuh dan pola napas. Jika Anda merasa tegang, teman bicara Anda bisa saja secara tak sadar menjadi tegang pula lalu terhambat dan akhirnya menjadi sulit untuk dibaca. Ambillah napas panjang. Senyumlah dan coba untuk menampilkan keterbukaan dan penerimaan kepada siapapun yang bersama Anda. Tinjauan kritis perlu kita ingat bahwa ekspresi emosi bisa berbeda di berbagai budaya. Ekspresi sedih di satu budaya bisa jadi diinterpretasikan sebagai emosi lain di budaya lain. Jadi jika ingin membaca seseorang, kita perlu memperhatikan pula unsur budaya yang berlaku di tempat tinggal orang itu. Jangan sampai soal menebak, atau bahkan memicu terjadinya kesalahpahaman. Kita juga tak bisa mengesampingkan fenomena membaca pikiran ini sebagai sebuah fenomena yang biasa diasosiasikan dengan kemampuan supranatural. Sebab percaya tidak percaya, memang ada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membaca pikiran yang sulit dijelaskan ilmu pengetahuan. Setidaknya penulis telah menemukan beberapa orang dengan kemampuan membaca pikiran, yang bahkan mampu melihat masa depan dan berbagai macam hal yang sulit diterima nalar.